Hmm, Sasar sekarang. Misi Bu, suaranya tidak ada. Oh, ini lagi ini apa? Memang saya belum share screen ini. Tapi suaranya kecil sekali Bu, tidak terdengar. Makasih. Hmm, tunggu bentar ya. Udah ini kayaknya jaringan saya agak trouble ini. Apa sudah terlihat? Belum Ibu. Belum, Ibu. Jaringan saya nggak stabil. Apa sudah terlihat? Belum Ibu. Belum, Ibu. Saya udah share screen. Hmm. Mungkin bisa dibantu oleh PJ, Ibu, untuk share screen.
Ya, tadi saya kepental ya. Ini saya coba masuk lagi. Sudah terlihat? Sampun Sudah. Ibu. Sudah ya. Nah, ini tampilannya gini aja ya. Biasanya nggak bisa saya kalau tampilan full ya. Sering trouble ya. Jadi untuk materi hari ini, suara saya terdengar ya. Terdengar Ibu. Nah, Dengar Ibu. uh, jadi sebenarnya ini materinya terkait dasar statistik ya di pemantapan mutu ya. Akurasi, presisi ya, sensitivitas, spesifisitas diagnostik ya, linearitas dan LOD ya, atau limit detection ya. Jadi untuk pendahuluan ya mungkin kita flashback materi sebelumnya ya. Jadi terkait dengan pemantapan mutu ya. Jadi memang hasil laboratorium itu sebenarnya fungsinya untuk diagnosis ya, diagnosis ya. Selain dari screening ya, jadi digunakan untuk diagnosis ya, pemantauan pengobatan maupun perkembangan penyakit ya, dan prognosis ya. Jadi memang dibutuhkan ya untuk mutu ya, mutu dari hasil pemeriksaan laboratorium ya. Jadi mutu yang dimaksud itu otomatis hasil lab itu harus tinggi ya tingkat akurasi dan presisinya ya sehingga hasil yang kita keluarkan itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi metode pemeriksaan yang baik itu adalah metode yang memiliki akurasi ya, tingkat akurasi dan presisi yang tinggi ya. Ya, jadi untuk metode ya dengan presisi dan akurasi yang tinggi ya. Ya, jadi yang paling penting ya ada beberapa parameter penting ya dalam kendali mutu itu terkait presisi ya, akurasi, sensitivitas, spesifitas ya, linearitas ya, limit deteksi maupun limit kuantitas ya. Jadi dalam pemeriksaan diagnostik itu memang dalam uji diagnostik ya dilakukan untuk bisa menentukan ya validitas dari suatu metode ya. Jadi biasanya untuk menilai ya terhadap metode baru itu biasanya dilakukan beberapa ya sampai 9 tahapan untuk menilai suatu metode itu layak atau tidak ya sampai ke misalnya ke limit deteksi atau limit kuantitas ya. Jadi presisi itu mengacu ya pada seberapa konsisten ya suatu metode itu ya maupun alat dalam memberikan hasil yang sama ya. Jadi hasilnya sama dalam kondisi yang sama ya. Jadi untuk akurasi itu berarti seberapa dekat ya hasil yang diperoleh dengan nilai yang sebenarnya. Jadi kalau presisi itu hasilnya hampir sama ya, saling mendekati ya. Namun kalau akurasi itu dalam hasilnya itu ya dengan nilai yang sebenarnya itu bisa mendeteksi ya dengan nilai yang sangat rendah itu akurasi ya. Jadi selain itu ada sensitivitas maupun spesifisitas ya. Jadi ini terkait parameter ya yang berkaitan dengan
kemampuan suatu metode itu dalam mendeteksi ya keberadaan suatu zat yang memang ada ya, suatu zat dengan benar ya, dan bisa membedakan antara hasil positif dan negatif secara akurat ya atau secara presisi ya. Untuk linearitas ya, limit deteksi dan limit kuantitas ini juga penting ya, yaitu biasanya digunakan untuk mengetahui ya bagaimana suatu metode itu dapat digunakan secara optimal ya dalam berbagai range dari konsentrasi yang digunakan. Ya, jadi dalam kendali mutu itu ya memang yang paling penting di sini adalah menjamin ketelitian ya dan ketepatan dari hasil lab yang dikeluarkan ya. Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu adalah bisa memastikan ya bahwa hasil pemeriksaan yang kita keluarkan itu dapat dipercaya ya dan sesuai dengan standar yang sudah ada ya. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil ya yang teliti dan tepat ya otomatis ada beberapa hal yang harus kita bisa kendalikan dengan baik ya. Jadi sebenarnya fungsinya ini untuk meminimalkan ya atau mengurangi kesalahan ya dalam proses pemeriksaan laboratorium ya. Karena kan dalam pemeriksaan lab itu kesalahan tidak mungkin dihilangkan ya. Mungkin hanya bisa diminimalisir atau dikurangin saja ya. Jadi penting untuk mengetahui adanya dasar-dasar kontrol kualitas ya dalam menunjang ya terkait kualitas manajemen lab ya. Jadi di sini kita ketahui ya bahwa kegiatan lab itu ya ada 3 tahapan ya. Ini kita mengulang aja sebelumnya ya terkait pra-analitik, analitik dan pasca analitik ya. Dari sini kita bisa menilai ya dari sumber-sumber kesalahan ya bisa kita lihat ya dari 3 tahapan itu ada pra-analitik, analitik dan pasca analitiknya ya. Jadi di sini kalau pra-analitik mungkin kalian sudah menyimak materi sebelumnya ya. Jadi kalau seorang analis 3 tahapan ini ya sudah di luar kepala ya antara pra-analitik, analitik dan pasca analitiknya ya. Pra-analitik terkait ketatausahaan ya, persiapan pasien ya, terus bagaimana pengelolaan spesimen ya, pengumpulan dan penanganannya ya. Kalau analitik berarti kita terkait regen ya, peralatan ya, kontrol, metode analitik dan SDM-nya ya. Terkait pasca analitik berarti terkait dengan perhitungan ya, cara menilai ya dan penanganan informasi atau information handling ya. Terkait untuk kesalahan ya di lab itu ada 2 ya, jadi ada random error ya, kesalahan sistemik ya, kesalahan acak dan sistemik ya. Kesalahan ini acak itu biasanya menandakan terkait tingkat presisi ya atau ketelitian ya. Sementara untuk kesalahan sistemik ya berarti mengarah pada penilaian akurasi ya atau tingkat akurasi ya. Jadi sebenarnya untuk para parameter pemeriksaan kuantitatif ya, jadi bisa menggunakan statistik ya untuk melihat quality controlnya ya. Jadi menggunakan grafik live visioning ya. Ini sebagai pemantau quality control ya. Dan di sini ada beberapa istilah ya, istilah statistik ya yang biasa digunakan ya. Dari ujian akurasi presisi ya, jadi ada mean ya, tentang simpang baku ya, simpangan baku maupun koefisien variasi ya. Akurasi ini terkait dengan kemampuan ya, pengukuran dengan tepat ya, dengan nilai yang benar atau true value ya. Sedangkan presisi itu merupakan ya
kemampuan untuk memberikan hasil yang sama ya pada setiap pengulangan pemeriksaan. Ya. Jadi pemeriksaan yang berulang kali yang memberikan hasil yang hampir sama ya, berarti ketelitian. Ya, jadi suatu pemeriksaan itu bisa dianggap baik ya atau mutunya baik apabila memiliki nilai akurasi dan presisinya baik ya. Jadi biasanya untuk pengujian ya akurasi dan presisi ya dalam quality control yaitu biasanya digunakan adalah memeriksa bahan kontrol ya. Jadi yang diperiksa bahan kontrol ya yang biasanya rentang kadarnya itu sudah diketahui ya. Nah, terus nanti dibandingkan hasil pemeriksaan ya dengan rentang kadar bahan kontrol itu ya. Dalam penilaiannya ya untuk menginterpretasi hasil QC ini ya, jadi dasar-dasar statistik ya itu harus diketahui ya supaya bisa mengolah ya data dari hasil pemeriksaan bahan kontrol ya. Terus dalam untuk menentukan tingkat akurasi ya dan presisi pada proses quality control ini ya. Ya, mungkin ini kalian sudah tidak asing lagi ya. Kalau sebelumnya sudah pernah mendapat tugas untuk membuat grafik ya, otomatis ini sudah kita hanya mengulang materi ya yang sebelumnya ya. Jadi di sini untuk pengolahan data otomatis yang dasar-dasar statistik itu harus kita ketahui ya. Jadi di sini ada nilai min ya atau rata ya, rentang atau range ya, simpangan baku ya, jadi ada standar deviasi ya atau SD-nya ya, dan ada nilai koefisien variasi atau CV ya. Terus sebenarnya ada lagi ya, biasanya ada nilai bias ya, nilai bias itu biasanya apa simbolnya adalah nilai D ya. Mungkin kita masuk dulu ke ini ya rentang ya, min ya. Atau kalau min itu berarti hasil pembagian sejumlah ya, hasil pemeriksaan ya dengan jumlah pemeriksaan yang uh, dilakukan ya. Jadi min ini biasanya ya digunakan sebagai nilai target dari QC ya. Jadi biasanya untuk min ini untuk menetapkan nilai target ya dari bahan kontrol ya. Jadi biasanya minimal itu dilakukan pengulangan 20 kali ya. Nah, untuk pengujian yang berbeda itu biasanya untuk mengukur nilai minnya ya. Jadi minimalnya itu 20 kali pengulangan ya. Terus untuk rentang ya, jadi rentang itu penyebaran ya antara nilai hasil pemeriksaan terendah hingga yang tertinggi ya. Jadi ada range di sini ya, nilai tertinggi dan terendah ya. Jadi di sini biasanya untuk rentang itu akan memberikan batas bawah ya ataupun batas atas ya dari rangkaian data ya. Jadi biasanya untuk rentang ini cukup menilai ukuran yang sederhana ya, hanya melihat sebaran data ya. Jadi di sini untuk rumusnya itu hanya nilai rentang itu nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah ya. Ya, ini kita masuk ke simpangan baku ya. Jadi simpangan baku ya atau standar deviasi ya. Jadi standar deviasi di sini pengukuran variasi ya dalam serangkaian hasil pemeriksaan ya. Jadi SD ini sangat berfungsi ya, sangat penting ya untuk menganalisis hasil pengendalian mutu. Kan biasanya yang dilihat yang paling nyata yang terlihat dari pengolahan data kan biasanya dilihat nilai SD dan nilai CV-nya ya. Kalau semakin tinggi berarti semakin tidak baik ya. Jadi harusnya SD itu bisa semakin rendah ya.
Jadi di sini menggambarkan bentuk dari distribusi data ya. Jadi dengan nilai rata ya. Jadi nilai rata itu dianggap sebagai nilai target ya. Nah, sedangkan yang SD-nya ini atau simpangan baku sebagai ukuran sebaran data ya. Jadi nilai SD ini bisa menentukan rentang nilai ya yang dapat diterima dalam QC ya, dalam quality control ya. Jadi biasanya itu untuk batas dari rentang nilai yang dapat diterima itu biasanya dinyatakan ya seberapa jauh jarak antara nilai minnya ya. Ya, ini terkait standar deviasi ya. Dan biasanya untuk nilai min itu nilainya biasanya plus minus ya 1, 2, dan 3 SD ya. Jadi bentuknya nanti itu dibutuhkan ya untuk bagan yang biasanya digunakan untuk nilai kontrol harian ya. Terus kita masuk ke koefisien variasi ya, CV ya. Jadi CV ini merupakan SD ya atau standar deviasi yang biasanya dinyatakan sebagai persentase min ya. Jadi CV ini adalah ukurannya variabilitas ya yang sifatnya relatif ya dan satuannya itu adalah persen ya. Jadi untuk CV ini menggambarkan perbedaan ya, perbedaan hasil yang diperoleh ya setiap kali melakukan pengulangan pemeriksaan ya. Jadi sampelnya di sini adalah sampel sama. Jadi di sini gambarannya perbedaan hasil ya yang diperoleh ya pada sampel sama apabila dilakukan pengulangan pemeriksaan ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan metode ya pada suatu lab ya metode analisis ya maka harus dilihat itu nilai CV-nya ya. Jadi untuk sebagai perbandingan ya antara ketepatan antara metode yang satu dengan metode yang lainnya ya. Tapi pada umumnya ya nilai CV itu harus kurang dari 5% ya. Jadi sudah ada batas standarnya ya. Jadi batasnya itu harus di bawah 5% ya. Kalau di bawah 5% berarti metodenya itu masih dianggap baik ya atau layak untuk digunakan ya. Ya, jadi terkait dengan akurasi ya. Jadi istilah akurasi itu ada kebalikannya juga ya. Inakurasi ya. Jadi nilai akurasi dan inakurasi ini selisihnya ini sebenarnya yang bisa menghasilkan nilai bias ya. Nilai bias atau nilai D ya. Jadi akurasi dan inakurasi ini biasanya digunakan untuk menilai adanya kesalahan acak ya atau sistemik ataupun bisa keduanya ya. Jadi dari nilai akurasi ini ya menunjukkan kedekatan hasil ya terhadap nilai yang sudah ada ya yang telah ditetapkan dengan metode yang standar ya. Jadi untuk nilai akurasi ini dianggap sebagai ini ya kemampuan untuk mengukur dengan tepat ya sesuai dengan true value ya atau nilai yang benar ya setelah dilakukan secara berulang ya. Jadi ada nilai replikasi ya. Jadi nilai replikasi ya analisis semakin jika nilai replikasinya itu atau nilai pengulangan semakin dekat ya dengan sampel yang sebenarnya maka itu dianggap semakin akurat ya. Jadi untuk distribusi hasil pemeriksaan ya itu
di sekitar nilai target atau 50 nilai pusat itu biasanya menunjukkan adanya kesalahan acak ya. Jadi pergeseran hasil pemeriksaan ya dari yang sebenarnya itu bisa menandakan adanya kesalahan sistemik ya. Kalau kesalahan total ya ini bisa menunjukkan ya berapa besar kesalahan ya jika komponen kesalahan acak ya dan sistemik ini terjadi bersamaan pada arah yang sama ya. Jadi sebenarnya untuk nilai nilai bias ini ya yang ini ya nilai D ya. Jadi biasanya itu untuk nilai D ini ya, ini kan akurasi yaitu dinilai dari pemeriksaan bahan kontrol ya dan akan dihitung sebagai nilai bias atau D ya. Jadi sebenarnya untuk perhitungannya ini bisa diukur secara kuantitatif ya dalam ukuran inakurasi ini ya. Jadi sebenarnya kita bisa mengukur ya inakurasi ya dengan melakukan pengukuran terhadap bahan kontrol ya yang sudah diketahui kadarnya ya. Perbedaan hasil pengukuran ya dengan nilai yang benar ya dari bahan kontrol itu merupakan indikator dari inakurasi pemeriksaan ya. Jadi kalau ada perbedaan antara hasil ya dengan nilai yang sebenarnya ya dari bahan kontrol yang digunakan itu adalah indikator dari inakurasi pemeriksaan ya. Nah, jadi perbedaannya ini yang disebut sebagai bias ya. Ini ada rumusnya ya. X dikurang NA per NA ya. Jadi kalau nilainya positif ya berarti menunjukkan nilai yang lebih tinggi ya dari yang seharusnya. Kalau negatif berarti menunjukkan nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya ya. Jadi sebenarnya untuk nilai D ini ya, jadi semakin kecil ya nilai D ini maka semakin tinggi akurasi pemeriksaan yang dilakukan ya. Jadi nilainya ini bisa positif dan bisa negatif ya. Jadi kalau positif berarti hasilnya lebih tinggi dari seharusnya, kalau rendah berarti lebih rendah dari yang seharusnya ya. Terus juga untuk akurasi ini ya biasanya bisa disebut sebagai ya dinilai dari studi recovery ya, atau sebagai persen perolehan kembali ya. Jadi ini akurasi ini juga bisa dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau recovery ya dengan melakukan pemeriksaan ya, jadi pemeriksaan bahan sampel ya yang ditambahkan analit ya, analit murni. Nah, nanti selanjutnya hasilnya dihitung terhadap hasil yang diharapkan ya. Ini kita bisa lihat persennya ya. Jadi hasil pemeriksaan observasi ya, rumusnya ya per hasil perhitungan yang diharapkan dikali dengan 100% ya. Jadi akurasi yang baik apabila nilai R yang didapatkan itu bisa mendekati 100% ya. Jadi untuk akurasi ini sebenarnya ya bisa ditentukan dengan dua metode ya. Jadi bisa ada cara metode simulasi ya, atau ada yang namanya metode penambahan baku ya, atau standard addition method ya istilahnya. Jadi intinya itu untuk penilaian yang akurasi yang baik apabila nilai R-nya itu mendekati 100% ya. Nah, terkait akurasi dan presisi ya itu masing-masing independen ya antara satu dengan yang lainnya ya. Intinya kalau diharapkan metodenya yang baik ya otomatis harus memiliki akurasi dan presisi yang baik. Jadi independen maksudnya berarti keduanya itu dibutuhkan ya. Bukan hanya akurasi saja atau presisi saja ya,
tapi keduanya ya. Ini bisa kita melihat contoh gambar ya. Di sini bisa terlihat ya. Dari gambar ini, dari gambar A ya terlihat ada akurasi buruk ya dan presisinya buruk ya. Karena di sini masing-masing di targetnya berjauhan ya. Nah, terus pengulangannya masing-masing dari target yang ditentukan ini berjauhan ya. Nah, ini kan yang targetnya harusnya di tengah ya. Nah, terus di sini terlihat akurasi buruk, presisinya baik ya. Ini presisinya baik karena pada saat pengulangan ini masing-masing berdekatan ya. Jaraknya tidak jauh dengan nilai target, tapi akurasinya dianggap buruk ya karena belum sesuai dengan target yang sudah ditentukan ya. Misalnya target yang di sini adalah targetnya yang di tengah ya. Ini masing-masing jadi tidak mesti pengulangannya itu harus plek sama ya untuk dikatakan presisi, tapi range-nya itu berdekatan ya antara pengulangan satu sampai yang terakhir ya. Jadi gambar yang C ini menampilkan akurasi baik dan presisinya baik ya, karena sesuai dengan targetnya ya, dan dari pengulangan ini jaraknya masing-masing berdekatan ya. Jadi terkait akurasi ya, jadi untuk metode dikatakan baik ya apabila memiliki akurasi dan presisi yang baik ya. Jadi untuk parameter pemeriksaan ya yang membutuhkan penilaian diagnosis ya pada kadar yang sangat rendah ya, otomatis diperlukan metode akurasi yang tinggi ya, karena akurasi itu dikatakan ya apabila mampu mendeteksi ya, mendeteksi hasil dengan kadar yang sangat rendah, berarti itu disebut akurat ya, karena dengan kadar yang sangat rendah ya masih mampu untuk mendeteksi atau memberikan hasil ya dari pemeriksaan yang dilakukan. Ya, selanjutnya kita masuk ke presisi ya. Nah, jadi untuk presisi ini ya, jadi seberapa dekat ya suatu hasil ya apabila dilakukan berulang dengan sampel yang sama ya. Jadi pemeriksaan yang berulang kali menghasilkan memberikan hasil yang hampir sama ya kalau dibalik ya pengertiannya ya dari presisi ini ya. Jadi pemeriksaan diulang berulang kali dan hasilnya memberikan hasil yang hampir sama ya, ini presisi. Jadi sebenarnya untuk presisi ini ya, jadi menunjukkan ya derajat kesesuaian ya antara hasil uji ya individu yang diukur melalui penyebaran ya hasil dari rata-rata ya jika prosedurnya diterapkan secara berulang ya pada sampel yang diambil dari campuran yang sama ya atau homogen ya. Jadi sebenarnya untuk secara kuantitatifnya ini ya untuk presisi itu biasanya presisi disajikan dalam bentuk impresisi ya. Jadi diekspresikan dalam ukuran koefisien variasi ya. Jadi misalnya dalam praktiknya itu ya biasanya kan klinisi meminta pemeriksaan yang berulang ya. Itu biasanya karena tidak yakin dengan hasil ya. Jadi apabila misalnya alatnya ya memiliki presisi yang tinggi, maka pengulangan pemeriksaan terhadap sampel yang sama ya, otomatis hasilnya ya tidak jauh berbeda ya, karena walaupun misalnya hasilnya kita tidak yakin tapi alatnya itu udah presisinya tinggi, maka hasilnya ya tetap sama ya. Jadi hasilnya itu tidak jauh dari hasil yang sebelumnya karena sebenarnya alatnya sudah memiliki presisi yang tinggi ya. Jadi ini nilai presisinya ya dilihat dari nilai
CV ya, atau koefisien variasi. Jadi satuannya di sini persen ya. Rumusnya SD dikali 100 ya per nilai rata-rata ya dari hasil pemeriksaan berulang. Jadi untuk presisi ini jadi biasanya juga dinyatakan sebagai impresisi ya. Impresisi atau ketidaktelitian. Jadi intinya itu untuk presisi dilihat nilai koefisien variasinya ya. Apabila semakin kecil ya, maka nilainya itu semakin teliti ya metode itu ya. Begitupun sebaliknya ya. Ya, ini terkait dengan jadi sebenarnya untuk CV itu jadi biasanya untuk beberapa parameter pemeriksaan itu sudah memiliki batas CV maksimum ya. Jadi misalnya untuk pemeriksaan kimia klinik ya, kolesterol itu misalnya CV maksimumnya 6, kreatinin itu ada 6, nilai kalau glukosa misalnya CV maksimumnya itu ada 5. Itu harus semakin kecil berarti lihat ya dinilai kalau presis itu bisa menandakan kesalahan acak ya. Jadi kalau misalnya nilai presisi ini ya ya biasanya penyebabnya itu bisa saja dari menghasilkan kesalahan analitik ya. Jadi penyebabnya bisa saja instrumennya yang tidak stabil ya. Mungkin variasi dari suhu ya, variasi regen ya, ataupun variasi prosedur pemeriksaan ya. Kalau variasi prosedur pemeriksaan berarti terkait dengan pipetasi ya, pencampuran maupun inkubasi ya. Jadi nanti dari hasil akurasi presisi itu untuk mendeteksi kesalahannya ya pakainya itu grafik kontrol ya. Jadi grafik kontrol yang biasa kita gunakan itu adalah grafik Levy-Jennings ya. Itu terkait akurasi dan presisi ya. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke sensitivitas ya dan spesifisitas ya. Jadi sebenarnya untuk sensitivitas ini ya, jadi sebenarnya tujuan dilakukan pemeriksaan itu sebenarnya untuk dilakukan uji saring ya, diagnostik ya maupun evaluasi pengobatan ya, ataupun dari surveillance ya. Jadi sebenarnya untuk tiap tujuan ini ya, pemeriksaan memerlukan tingkat sensitivitas maupun spesifisitas yang berbeda-beda ya. Jadi memang diperlukan adanya pemilihan metode yang sesuai ya. Karena setiap metode itu memiliki sensitivitas maupun spesifisitas yang berbeda-beda ya. Jadi memang perlu dipilih metode yang sesuai ya. Jadi sebenarnya untuk pengujian metode itu, jadi fungsinya itu dilakukan ya, itu dengan uji diagnostik merupakan cara ya, salah satu cara untuk menentukan ya, untuk apakah seseorang itu menderita penyakit atau tidak ya, berdasar sesuai dengan gejala klinis ya, tanda atau gejala klinis dari seseorang ya. Jadi untuk sebenarnya untuk uji diagnostik ini ya, jadi uji diagnostik
ini ada jenisnya juga ada serial ya dan ada paralel ya. Kalau yang uji diagnostik serial itu biasanya pemeriksaannya dilakukan secara bertahap ya. Jadi perlu atau tidaknya pemeriksaan selanjutnya itu ditentukan oleh hasil uji yang sebelumnya ya. Itu kalau misalnya uji diagnostik yang serial ya. Tapi kalau uji diagnostik yang paralel ya, itu biasanya beberapa pemeriksaan ya, itu langsung diujikan sekaligus ya. Jadi biasanya untuk yang paralel ini biasanya untuk kasus yang memerlukan diagnosis yang lebih cepat ya. Ya, jadi untuk sensitivitas sendiri ya, jadi ada dua ya, jadi ada sensitivitas klinis ya, dan ada sensitivitas analitik ya. Jadi di sini ada istilah sensitivitas dan spesifisitas ya. Jadi sebenarnya untuk metode itu biasanya harus dilakukan validitas ya. Suatu metode itu. Mohon maaf Ibu, mic-nya masih di mute Ibu. Ada ya. Sampun Ibu. Jadi di sini ya untuk menilai ya itu sebenarnya tujuannya ya metode pemeriksaan itu dibandingkan dengan sebuah gold standar ya untuk menyatakan bahwa seseorang itu benar-benar sakit ataupun tidak ya. Jadi untuk menentukan validitas suatu metode ya itu bisa ditentukan dengan nilai sensitivitas maupun spesifisitasnya ya. Jadi kalau sensitivitas ini dianggap sebagai ya kemampuan tes ya untuk menunjukkan individu yang menderita sakit ya dari seluruh populasi yang benar-benar sakit, yaitu kalau sensitivitas ya. Namun kalau spesifisitas ya, jadi kemampuan tes itu ya untuk menunjukkan individu mana yang tidak menderita sakit ya dari mereka yang benar-benar sakit. Itu perbedaan antara sensitivitas dengan spesifisitas ya. Jadi sebenarnya untuk metode pemeriksaan yang baik ya, yang ideal ya, otomatis yang memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi ya. Itu berarti menandakan nilai validitasnya tinggi ya atau baik ya. Jadi untuk sensitivitas di sini ya, jadi setiap penilaian dari uji diagnostik ya dan penilaian dengan gold standar itu biasanya kan masih memberikan kemungkinan hasil ya. Jadi memberi kemungkinan hasil bisa positif benar ya, positif semu, negatif semu ataupun negatif benar. Jadi biasanya itu perhitungannya dalam bentuk tabel ya kalau dibandingkan dengan gold standar ya. Jadi untuk menghitung untuk sensitivitas klinik ini ya, itu adalah persentase hasil positif sejati ya di antara pasien-pasien yang berpenyakit ya. Jadi di sini hitungannya ya sensitivitas klinis ya. Jadi bagaimana tingkat positifnya ya? Positifnya itu di antara yang berpenyakit ya. Jadi ada perhitungannya positif sejati ya. Dan dibagi positif sejati ditambah negatif palsu ya. Mungkin bisa latihan untuk perhitungan nanti ya.
Ya, jadi dikatakan sensitivitasnya baik ya apabila hasilnya itu bisa mendekati 100% ya. Ya, jadi ini untuk sensitivitas analitik itu biasanya dianggap sebagai batas deteksi ya antara kadar terendah ya dari analit ya yang dapat dideteksi oleh suatu metode ya. Jadi untuk pemeriksaan dengan sensitivitas tinggi ya itu terutama biasanya digunakan ya atau dipersyaratkan ya pada pemeriksaan untuk tujuan screening ya. Jadi diharapkan apa menggunakan metode dengan sensitivitas tinggi ya. Karena kan kita tahu ya pemeriksaan lab itu ada beberapa fungsi ya, ada fungsinya screening, ada diagnostik ya, ada pengobatan ya maupun surveillance ya. Jadi untuk sensitivitas ya maupun spesifitas itu sebenarnya tingkat validitas yang digunakan ya untuk mengukur ya suatu metode ya atau suatu diagnostik dalam mendiagnosa suatu penyakit. Jadi untuk tujuan screening ini diperlukan sensitivitas yang tinggi ya. Mungkin saya cepat-cepat aja ya. Nah, terus di sini ada spesifisitas ya. Jadi di sini untuk spesifisitas itu ada dikenal dua ya untuk spesifisitas ini ya. Ada klinis ya dan ada analitik ya. Kalau analitik klinis ini berarti persentase hasil negatif sejati ya di antara pasien-pasien yang sehat ya. Jadi spesifitas klinis ini negativitas ya, nilai negatif di antara yang sehat atau yang tidak sakit. Jadi rumusnya di sini negatif sejati ya. Per negatif sejati ditambah positif palsu itu dikali dengan 100% ya. Ya, spesifitas yang baik juga jika hasil perhitungannya nanti itu mendekati 100% ya. Jadi untuk spesifitas analitik ya berkaitan dengan kemampuan ya akurasi suatu metode untuk memeriksa suatu analit atau zat ya tanpa dipengaruhi dengan zat-zat lain ya. Jadi berkaitan dengan akurasi ya. Sama dengan tadi akurasi kan terkait dengan spesifik ya. Terus sensitivitas itu ya biasanya yang 100% itu jarang diikuti dengan spesifitas 100% maupun sebaliknya. Jadi kan biasanya ada yang hasilnya dari metode itu nilai sensitifnya sama spesifitasnya itu nggak plek sama ya, nggak plek sama. Tapi ada cuma diharapkan hasilnya itu bisa 100% ya mendekati ya, mungkin nggak bisa 100% tapi mendekati ya. Jadi metode yang baik adalah metode yang memberikan nilai sensitivitas ya, spesifitas ya setinggi mungkin ya. Jadi karena semakin tinggi berarti semakin baik ya. Namun tidak satupun metode yang bebas dari positif palsu dan negatif palsu. Makanya hasilnya itu tidak ada yang nilainya plek 100%, tidak ada ya, karena diketahui setiap metode itu tidak mungkin ya tidak ada positif palsu maupun negatif palsu ya. Makanya biasanya persentasenya itu ada 98% sekian-sekian ya. Jadi tidak hasilnya itu 100% ya. Terus terkait dengan linearitas ya. Terkait linearitas itu adalah metode analisis ya yang memberikan respon proporsional ya terhadap konsentrasi analit dalam sampel ya. Jadi biasanya dinyatakan dalam istilah variasi ya. Variasi dari garis regresi ya yang dihitung berdasarkan persamaan matematik ya. Yang biasanya diperoleh dari hasil uji analit dalam sampel berbagai konsentrasi ya. Jadi lab juga sebaiknya menetapkan nilai linearitas sebagai batas tertinggi ya dalam pengujian analit ya. Terus juga ada istilah LOD ya
atau limit deteksi dan limit kuantisasi ya, LOQ ya. Jadi di sini untuk LOD ini ya, jadi merupakan konsentrasi minimum ya, konsentrasi minimum dalam sampel ya yang dapat dikenali ya. Tapi tidak perlu diukur sehingga nilai tidak harus memenuhi akurasi dan akurasi kriteria ya. Jadi biasanya untuk batas akurasi intinya itu kurang dari 5% ya. Jadi masih diterima jika nilai standar deviasi relatifnya itu lebih kecil dari nilai 2/3 ya. Sedangkan untuk batas kuantisasi LLP-nya itu jadi biasanya sebagai batas laporan limit of reporting ya. Jadi bisa disebut sebagai batas kuantitasi ya. Nah, jadi dari parameter ya analisis ya dan bisa diartikan sebagai kuantitas terkecil ya dalam sampel ya yang masih dapat memenuhi kriteria ya. Jadi biasanya untuk perhitungan ini ya menilai-nilai akurasi, sensitivitas ya, presisi, akurat sama nilai LFP-nya itu biasanya ada metode baru ya yang kita mau standarkan itu harus diukur nilai-nilai ini apakah memenuhi atau tidak ya. Kalau misalnya memenuhi dengan range yang sudah ditentukan berarti pemeriksaan itu metode itu layak untuk digunakan ya. Namun kalau misalnya nilainya tidak memenuhi berarti metode itu tidak layak untuk digunakan ya. Ya, jadi untuk kesimpulan untuk materi ini ya, jadi pemeriksaan dikatakan memiliki pemeriksaan ini atau metode ini dianggap bermutu ya apabila memberikan nilai akurasi dan presisi yang baik ataupun nilai akurasi dan presisi yang tinggi ya. Jadi nilai presisi itu berarti dianggap sebagai seberapa dekat hasil yang bisa bila dilakukan berulang ya dengan sampel yang sama atau pemeriksaan yang berulang kali dengan hasil yang hampir sama ya. Ini sama sih. Harusnya ini akurasi ya. Jadi kalau akurasi itu berarti suatu metode itu mampu mendeteksi ya dengan kadar terendah ya. Dengan kadar terendah masih mampu untuk memberikan hasil ya. Sedangkan sensitivitas maupun spesifisitas